Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Jasmine selesai berbicara, hembusan angin kencang menyapu dari utara, dan Yun Che hanya merasakan sosok hijau melintas. Sosok pria bertubuh besar muncul dalam pandangannya. Pria itu berpakaian hijau dan sangat tampan. Matanya maskulin, telinganya 30% lebih besar dari gadis elf, dan dia mengeluarkan aura sombong. Bahkan sepasang sayap transparannya bergetar hebat dengan kekuatan yang sangat besar. Setelah melihat gadis elf itu, dia turun dalam sekejap dan mendarat di sampingnya. 7 tahun, kamu terluka. Kakak, kamu akhirnya sampai di sini. Begitu dia melihat pria jangkung itu muncul, gadis elf itu akhirnya merasa lega. Lukaku tidak serius, tapi kakak Yun menderita luka serius. Huff. Melihat adiknya baik-baik saja, pria berotot itu menghela nafas lega. Kemudian dia mendengus dingin, berbalik, dan menatap dingin ke arah Yun Xiao. Kemarahan muncul dalam dirinya. Bocah Yun. Aku tahu itu pasti kamu. Untungnya adik ketujuh baik-baik saja kali ini, jika tidak, aku secara pribadi akan melumpuhkanmu. Aku, Yun Xiao membuka mulutnya, tapi tidak membantah. Sebaliknya, dia menunduk karena malu. Kakak laki-laki, jangan bicara seperti itu padanya. Gadis elf itu dengan panik meraih tangannya, ini bukan salah kakak Yun, dan dia hanya terluka parah untuk menyelamatkanku. Sudah cukup kalau kamu tidak berterima kasih pada kakak Yun, tapi kamu sebenarnya bersikap begitu galak terhadapnya. Terima kasih. Huff. Pria berotot itu menunduk, bukankah dia yang mengajakmu kencan kali ini? Aku, tidak, bukan itu. Akulah yang diam-diam mengajak kakak Yun berkencan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Gadis elf itu menjawab sambil menggembungkan pipinya. Jelas sekali dia tidak pandai berbohong dan tatapan matanya yang bimbang serta sikap kesalnya telah mengkhianatinya. Ini bukan salah adik ketujuh, ini semua salahku. Kepala Yun Xiao tertunduk ke bawah dengan wajah bersalah dan gelisah. Karena kamu tahu itu salahmu, sebaiknya kamu menjauh dari anak ketujuh mulai sekarang. Pria berotot itu berkata dengan dingin, jika ada waktu berikutnya, saya pribadi akan melumpuhkan tangan dan kaki Anda. Saya melakukan apa yang saya katakan. Adik ketujuh bukanlah seseorang yang pantas untukmu. Huff. Siapa yang tahu kamu anak haram yang mana? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah tuan muda dari keluarga Yun? Kakak laki-laki. Kata-kata pria berotot itu menyebabkan wajah gadis elf itu berubah drastis saat dia menatap Yun Xiao dengan cemas, dan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu kepada kakak Yun? Jika kamu melanjutkan, aku akan mengabaikanmu mulai sekarang. 7 tahun, aku, lupakan saja. Huff. Pria berotot itu terpacu oleh amarah, dan sekarang dia merasa dia sedikit berlebihan juga. Dia berbalik dan berhenti bicara. Wajah Yun Xiao menghitam saat dia menggigit bibirnya. Kemudian, dia tersenyum muram, menggelengkan kepalanya, dan berkata, adik ketujuh, jangan salahkan kakak, apa yang dia katakan itu benar, tapi, Yun Xiao mendongak dan berkata dengan tekad. Tapi tidak peduli apa, bahkan jika kamu melumpuhkan kakiku, aku tidak akan pernah menyerah pada saudara perempuan ketujuh. Tidak diragukan lagi ini adalah kesalahanku karena saudari ketujuh hampir dibunuh kali ini. Saya pasti akan berlatih keras, dan lain kali, saya tidak akan membiarkan siapapun menindas saudara perempuan ketujuh lagi. Kalau begitu, kamu dan paman akan merasa nyaman ketika kamu mewariskan saudara perempuan ketujuh kepadaku. Kakak Yun, gadis elf itu memandang dengan lembut saat matanya berkaca-kaca. Pria berotot itu memandang dengan jijik, tetapi ketika dia melihat gadis elf itu, dia dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh perhatian dan serius. Tentang masalah kalian berdua, kita akan mendiskusikannya di kota, adik ketujuh.
apa yang terjadi di sini? Anda terdengar dikirim bahwa Anda diserang oleh 3 tuan. Di mana mereka sekarang? Gadis elf itu berbalik dan menatap Yunce. Aku dan kakak Yun hampir mati di tangan mereka. Kakak Yun inilah yang menyelamatkan kita. Jika bukan karena kakak Yun, jika kamu datang sekarang, kamu mungkin hanya akan melihat mayat kami. Kamu harus berterima kasih padanya. Anda. Pria berotot itu berbalik dan menatap Yunce dengan curiga. Dia melihat Yunce ketika dia tiba, tapi memilih untuk mengabaikannya karena dia hanya berada di alam mendalam langit dan merupakan orang asing. Yunce sedikit tersenyum, saya Yunce. Gadis elf itu melanjutkan, kakak Yun dan kakak Yun seumuran, tapi dia luar biasa. Dia membunuh seorang pria berpakaian hitam dalam satu gerakan, menakuti 2 orang lainnya, dia benar-benar hanya menggunakan satu gerakan. Ketiga pria berpakaian hitam semuanya adalah tuan. Saya dan saudara Yun bekerja sama tetapi bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun. Mata pria berotot itu menyapu Yunce dan dia perlahan mengerutkan kening. Dari apa yang dia rasakan, kekuatan Yunce hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam langit. Pada tingkat ini, dia hanya bisa dianggap lemah di dalam kota kekaisaran iblis. Bagaimana dia bisa membunuh tuan, dan terlebih lagi, mengalahkan mereka secara instan? Di bawah tatapannya yang kuat, dia menyadari bahwa Yunce, yang berada di depannya, tidak terganggu dan sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan auranya. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Kemudian, dia melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Yunce. Telapak tangan biasa menyebabkan spiral besar dan berbahaya muncul di ruang antara dia dan Yunce. Setelah itu, spiral besar itu tiba-tiba menyebar menjadi 99 pusaran air spasial kecil yang terpisah, lalu menyatu lagi, dan menghantam Yunce. Angin mengaitkan energi yang dalam. Ini adalah pukulan dari tuan tingkat tinggi, mungkin serangan paling menakutkan yang pernah diterima Yunce sejak lahir. Namun, dia tidak panik, dia juga tidak mundur atau bahkan bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan bola api Phoenix menyala di tangannya, berhadapan langsung dengan topan energi besar yang buas dan mendekat. Energi mendalam angin buas dan energi mendalam api bertabrakan satu sama lain tanpa tipu daya apapun. Meskipun itu hanya tes sederhana antara keduanya, ruang masih terkoyak dengan keras pada saat itu, badai yang ganas mengoyak api, dan api yang terkoyak membakar badai yang ganas itu. Udara sekitar 10 meter di sekitarnya sangat terganggu oleh benturan angin dan api. Yunce bertabrakan dengan pria berotot di tengah tabrakan antara badai dan api dan terpaksa mundur 3 langkah. Mereka saling memandang, tatapan mereka sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan hati mereka menggemakan kata-kata yang sama. Sangat kuat. Yunce memiliki kekuatan lengan yang kuat yang diberikan oleh garis keturunan Dewa Naga dan kekuatan alami. Oleh karena itu, ketika mereka bertabrakan, dia seharusnya mendapat keuntungan. Meski begitu, dia tidak mendapatkan keuntungan dari pertukaran langsung itu, ini juga tidak mengetahui seberapa besar kekuatan yang digunakan lawannya. Kejutan pria berotot itu bahkan lebih besar daripada Yunce. Karena Yunce di depannya jelas-jelas hanya berada di alam mendalam langit, dan dari apa yang dia dengar dari adik ketujuh, dia mungkin baru berusia awal 20-an, apa sebenarnya latar belakang orang ini? Kenapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Kakak, apa yang kamu lakukan? Gadis elf itu menegur, kakak Yun adalah dermawan kami. Bukan saja Anda tidak berterima kasih padanya, Anda juga menyerangnya. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Hahaha. Pria berotot itu tertawa, menangkupkan tinjunya ke arah Yunce dan berkata dengan tulus, saudaraku, tolong jangan salah paham. Meskipun aku anggota ras elf, aku menyukai pertarungan. Ketika saya melihat lawan yang kuat, saya tidak bisa menahan diri.
Saya nomor satu di bawah langit, saya berterima kasih kepada Saudara Yun karena telah menyelamatkan nyawa adik ketujuh, kebaikanmu, klanku pasti akan membalasmu. Yun Ce membuka mulutnya, tapi tidak berbicara. Dia pernah melihat orang sombong sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang begitu sombong sehingga dia menyatakan dirinya sebagai orang nomor satu di bawah langit. Meskipun dia kuat, dia tidak mungkin menjadi orang nomor satu di bawah langit, bukan? Bahkan jika kamu adalah orang nomor satu di bawah langit, apakah kamu akan mati jika kamu sedikit lebih rendah hati? Melihat ekspresi Yun Ce, pria berotot itu tahu apa yang dipikirkannya dan tertawa getir. Saudara Yun, jangan salah paham, aku bukan orang yang sombong, tetapi nama keluargaku adalah di bawah langit dan namaku adalah nomor satu. Ayahku menamaiku seperti ini dan aku juga tidak berdaya. Nama keluarga di bawah langit, nama nomor satu. Seberapa hebatnya dia dalam memberi nama. Meskipun Yun Ce mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, alisnya masih berkedut dua kali saat dia menatap gadis elf itu. Dia berkata sambil mengangguk, jadi itu alasannya. Kalau begitu, nama adikmu adalah... Oh, adikku adalah anak ketujuh dalam keluarga, jadi dia diberi nama nomor 7 di bawah langit. Jangan katakan itu. Gadis elf itu mencoba menghentikan kakaknya tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menahan wajahnya karena malu, ini semua salah ayah. Memberiku nama yang bodoh, panggil saja aku saudara perempuan ketujuh. Adik ketujuh. Yun Ce menggunakan tekad yang sangat besar untuk menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak heran saudari ketujuh menolak menyebutkan namanya sekarang. Yang tertua adalah nomor satu di bawah langit dan yang tertua ketujuh adalah nomor 7 di bawah langit. Orang dapat menebak dengan jari kaki mereka apa sebutan untuk anak tertua kedua hingga keenam, nomor 2 di bawah langit, nomor 3 di bawah langit, nomor 6 di bawah langit. Siapa yang tahu apakah ada nomor 8 di bawah langit, nomor 9 di bawah langit? Itu juga berarti bahwa gelar dari beberapa orang teratas di dunia ini adalah milik keluarga mereka. Saudara Yun terlihat sangat asing. Mungkinkah ini pertama kalinya kamu datang ke sini? Ketika nomor satu di bawah langit menyebut namanya, reaksi Yun Ce membuatnya percaya bahwa Yun Ce pastinya bukan dari kota kerajaan iblis. Terlebih lagi, di usianya, memiliki tingkat kekuatan yang begitu besar sangatlah menakutkan. Jika dia berasal dari kota kekaisaran iblis atau tempat sekitarnya, dia tidak akan begitu asing. Itu benar, Yun Ce mengangguk, sepanjang hidupku, aku belum pernah benar-benar memasuki kota Demon Imperial sebelumnya. Tidak heran, orang nomor satu di bawah langit mengangguk sebelum melanjutkan dengan jujur, 7 orang tua adalah harta terpenting keluargaku di bawah langit. Karena Anda telah menyelamatkan nyawanya, Anda adalah dermawan besar bagi klan bawah langit saya. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau datang ke klan bawah langit untuk tinggal sebentar? Saya juga kebetulan punya waktu luang sekarang dan bisa membawa saudara Yun berkeliling kota. Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit memperlihatkan wajah terkejut, mereka tahu betul status dan posisi nomor 1 di bawah langit, dan sejak dia masih muda, dia tidak pernah berinisiatif untuk mengenal seseorang. Namun, ketika mereka memikirkan usia dan kemampuan Yun Ce, mereka bisa mengerti alasannya. Dengan keterampilan seperti itu di usianya, bahkan di seluruh kota kekaisaran iblis, dia bisa dianggap elit. Meskipun kekuatan klan bawah langit di kota kekaisaran iblis dianggap sangat besar, menjalin pertemanan seperti itu hanya akan membawa manfaat. Yun Ce tersenyum dan menjawab, saya menghargai niat saudara di bawah langit, tetapi saudara Yun Xiao dan saya memiliki nama keluarga yang sama. Itu pasti takdir, jadi aku sudah setuju untuk pergi ke keluarga Yun untuk sementara waktu. Namun, ketika saya lebih mengenal kota kekaisaran iblis dan mengetahui di mana saudara di bawah langit tinggal, saya pasti akan berkunjung.
Nomor 1 di bawah langit melirik Yun Xiao, sebelum perlahan mengangguk, karena itu masalahnya, aku tidak akan bertanya lagi. Bocah Yun itu tahu di mana keluargaku di bawah langit tinggal. Jika Anda menemui masalah yang sulit ditangani, Anda dapat datang menemui saya kapan saja. Meskipun keluargaku di bawah langit tidak besar, di dalam kota kekaisaran iblis, dan mungkin bahkan seluruh alam iblis ilusi, kami masih memiliki reputasi. Yun Ce mengangkat tangannya, karena itu masalahnya, aku akan berterima kasih pada Brother Under. Kata-kata Yun Ce tiba-tiba terpotong saat dia menatap ke depan, tertegun sejenak. Alam iblis ilusi, alam iblis ilusi, alam iblis ilusi, alam iblis ilusi. Pikiran Yun Ce menjadi kacau, sudah 3 hari sejak dia tiba di dunia ini, dan saat ini, dia tidak sengaja menanyakan nama dunia ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia asing yang sama sekali asing, dan nama dunia ini pada dasarnya tidak penting baginya. Terlebih lagi, menanyakan nama dunia ini kepada orang lain memiliki risiko dia dianggap sebagai orang bodoh yang gila. Nama dunia ini, secara tak terduga adalah alam iblis ilusi. Mustahil. Itu jelas bukan alam iblis ilusi yang dia ketahui, itu pasti hanya kebetulan saja, nama-namanya sama. Primordial Mendalam Ark telah melalui 18 bulan perjalanan luar angkasa, itu adalah perjalanan luar angkasa, bukan penerbangan sederhana. Dan bahkan jika itu adalah penerbangan paling dasar, dalam rentang waktu 18 bulan, itu sudah cukup bagi Yun Ce untuk melakukan perjalanan melintasi entah berapa benua dengan kecepatannya. Jadi, dengan 18 bulan perjalanan ruang angkasa, siapa yang tahu di sudut alam semesta tanpa batas mana dia akan tiba, jarak melintasi benua langit yang mendalam, pasti merupakan jarak astronomis yang sangat menakutkan. Dan alam iblis ilusi yang dia ketahui, sebenarnya berada di bintang yang sama dengan benua langit yang mendalam dan benua awan biru. 18 bulan menjelajahi luar angkasa, bagaimana mungkin dia masih berada di Blue Pole Star? Selain itu, permusuhan antara alam iblis ilusi dan benua langit yang mendalam selalu ada. Orang-orang dari alam iblis ilusi bahkan memiliki beberapa cara untuk mencapai benua langit yang mendalam, dan mungkin orang-orang dari benua langit yang mendalam juga pernah memasuki alam iblis ilusi. Di antara keduanya, beberapa berita harus diketahui tentang masing-masing pihak, jika tabut mendalam primordial juga muncul di alam iblis ilusi setiap 300 tahun, selama ribuan tahun, dan bahkan mungkin puluhan ribu tahun dalam sejarah, sangat mungkin bahwa tabut mendalam benua langit mengetahui sesuatu. Namun, ketika dia berada di Sekte Phoenix Suci, dia belum mendengar sedikit pun berita mengenai hal ini. Itu tidak benar, itu pasti hanya kebetulan. Yun Ce berpikir panjang dan keras tentang hal ini, tetapi pada saat yang sama, selain namanya, alam iblis ilusi adalah dunia di mana manusia dan iblis hidup berdampingan, dan tempat ini tetap sama. Penguasa alam iblis ilusi dikenal sebagai Kaisar Iblis, dan kota utama di depannya, dikenal sebagai kota Kekaisaran Iblis. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan, atau memang, atau justru? Saudara Yun, kamu baik-baik saja. Melihat ekspresi Yun Ce yang tiba-tiba linglung dan berfluktuasi dengan cepat, nomor 1 di bawah langit bertanya. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya, ekspresinya tampak mengesankan dan berkabut. Saudara di bawah langit, Yun Xiao, kakak ketujuh, pernahkah kalian semua mendengar tentang tempat yang dikenal sebagai benua langit yang mendalam? Setelah mengucapkan 3 kata benua langit yang mendalam, sedikit getaran muncul dalam suara Yun Ce. Pasalnya, tempat yang ditinggalkannya selama 2 tahun itu adalah tanah yang benar-benar menjadi bagian dirinya, dan berisi banyak orang yang ia sayangi dengan sepenuh hati. Jika tempat ini benar-benar merupakan alam iblis ilusi yang dia ketahui, kembali ke benua langit yang mendalam bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Dan dia dengan jelas memperhatikan,
ketika dia mengemukakan kata-kata benua langit yang mendalam, ekspresi pada nomor 1 di bawah langit dan yang lainnya bukanlah kebingungan, tetapi sedikit perubahan. Saya tidak hanya pernah mendengarnya, namun juga sejelas kilat yang menembus telinga seseorang. Nomor 1 di bawah langit menjawab tanpa ragu-ragu, Saudara Yun memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, sepertinya Anda benar-benar membenamkan diri dalam kultivasi, dan kurang memperhatikan kejadian di dunia luar. 100 tahun yang lalu, nama benua langit yang mendalam memang sangat aneh di alam iblis ilusi milikku, dan hanya sedikit orang terpilih yang mengetahuinya. Namun, dalam 100 tahun ini, di seluruh alam iblis ilusi, hanya sedikit orang yang tidak mengetahui nama benua langit yang mendalam. Ini karena Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil dari alam iblis ilusi kita mati di bawah tangan orang-orang keji dari benua langit yang mendalam dalam 100 tahun terakhir ini. Bahkan Tuan Raja Iblis, tatapan nomor 1 di bawah langit menyapu Yun Xiao dengan sengaja. Telah mendarat di tangan para penjahat langit mendalam yang hina itu, dan tidak jelas apakah dia masih hidup atau sudah mati. Nama benua langit yang mendalam, bagi 12 keluarga penjaga kita tidak hanya pernah mendengarnya, itu adalah nama yang harus kita ukir di dalam hati kita sampai mati. Kakak Yun bilang dia berasal dari tempat terpencil, dan sepertinya ini pertama kalinya kamu bepergian untuk mendapatkan pengalaman. Dapat dimengerti jika Anda tidak mengetahui hal ini. Yun Xiao buru-buru menjelaskan pada Yun Che. Yun Che berdiri kosong di sana, dan tidak berbicara lama. Benua langit yang mendalam, Kaisar Iblis kecil, Raja Iblis, 100 tahun yang lalu, kebencian, 12 keluarga penjaga. Nama alam iblis ilusi bisa jadi hanya kebetulan, tapi semua ini, mungkinkah semuanya juga kebetulan? Namun bagaimana mungkin itu semua hanya kebetulan? Dunia tempat dia tinggal saat ini, benua yang dikenal sebagai alam iblis ilusi, sebenarnya adalah alam yang dia kenal. Dunia yang terletak di bintang yang sama dengan benua langit yang mendalam, yang memiliki kebencian dan persimpangan yang luar biasa. Jasmine, apa yang terjadi? Yun Che menggelengkan kepalanya, lalu bertanya pada Jasmine, tabut mendalam primordial melakukan perjalanan begitu lama, bagaimana bisa ia berhenti di alam iblis ilusi, yang terletak di dunia yang sama dengan benua langit yang mendalam? Benua langit yang mendalam juga tidak pernah memiliki informasi apapun tentang tabut mendalam primordial yang muncul di alam iblis ilusi. Bagaimana saya tahu? Jasmine menjawab dengan enteng, tapi di dalam hatinya, dia merasakan kegelisahan, 2 tahun yang lalu, untuk mengintensifkan badai spasial dan membiarkan Yun Che melewati pengalaman yang lebih sulit, dia dengan paksa mendorong kecepatan perjalanan primordial mendalam ark, yang tentunya mempengaruhi lintasan perjalanannya sampai batas tertentu. Hanya saja, bahkan dia sama sekali tidak berpikir bahwa campur tangannya sendiri benar-benar menyebabkan tabut mendalam primordial, dalam 18 bulan perjalanannya, kembali ke bintang kutub biru sekali lagi, dan berhenti di atas alam iblis ilusi. Ini juga satu-satunya penjelasan. Namun, dia secara alami tidak mampu memberitahu Yun Che tentang alasan ini. Pada saat ini, Yun Che tiba-tiba menoleh, dan menatap tajam ke arah Yun Xiao, 12 keluarga penjaga, keluarga Yun, tuan muda, anak haram yang telah dijemput, dan nama Yun Xiao, satu demi satu, kata-kata yang hanya dia dengar dengan santai dan tidak memberikan perhatian sedikit pun mulai terjalin dengan sangat keras di dalam pikirannya. Membentuk kemungkinan yang tidak bisa dia tenangkan, di bawah tatapan tajam matanya, Yun Xiao tiba-tiba merasakannya, seluruh tubuh bergidik. Dia dengan paksa menelan seteguk air liur, dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Saudaraku, Yun, kenapa kamu menatapku seperti ini?" Yun Che maju selangkah, meraih bahu Yun Xiao, dan bertanya dengan nada yang sangat mengesankan, "Yun Xiao, katakan padaku, keluargamu,
apakah itu keluarga Yun dari 12 keluarga penjaga? Ah, reaksi keras Yun Ce yang tiba-tiba menyebabkan Yun Xiao menjadi bingung sejenak. Dia menggunakan tatapan memohon untuk melihat nomor 1 di bawah langit, dan berkata dengan sangat hati-hati. Saudara Yun, mungkinkah keluarga atau sektemu mempunyai dendam dengan keluarga Yun? Kakakmu, harap tenang sejenak, tidak peduli kesalahpahaman apa yang ada, itu bisa diselesaikan. Reaksi abnormal Yun Ce juga menyebabkan nomor 1 di bawah langit dan nomor 7 di bawah langit mengungkapkan tatapan keheranan, namun pengalaman hidup nomor 1 di bawah langit jauh melampaui pengalaman Yun Xiao. Meskipun suasana hati Yun Ce tampak agak tidak biasa, dia sebenarnya tidak menunjukkan permusuhan apapun saat menghadapi Yun Xiao. Setelah jeda singkat, dia berkata, saya kira saya akan membalas bocah ini. Dia memang seseorang dari keluarga Yun dari 12 keluarga penjaga, apalagi dia adalah putra tunggal kepala keluarga. Hanya saja, mereka sudah lama tidak layak menyandang nama 12 keluarga penjaga. Setelah Raja Iblis hidup tidak diketahui 100 tahun yang lalu, keluarga Yun telah dipenuhi dengan kekacauan dan kerusuhan untuk waktu yang lama. 25 tahun yang lalu, Patriark Yun menyerbu ke benua langit yang mendalam, meskipun dia berhasil kembali hidup 3 tahun kemudian, dia dan istrinya menderita luka yang sangat parah, hampir menjadi cacat, dan juga kehilangan harta terpenting keluarga kerajaan iblis. Hal ini menyebabkan seluruh keluarga Yun menanggung dosa besar. Dalam 100 tahun yang singkat ini, karakter inti dalam keluarga Yun telah jatuh secara berurutan. Selain kerusuhan internal keluarga, kekuatan keluarga Yun juga anjlok. Keluarga Yun memang pernah menjadi kepala 12 keluarga penjaga, tapi sampai sekarang, kekuatan keluarga Yun tidak diragukan lagi berada di saat-saat terakhirnya. Ia bahkan secara bertahap kehilangan kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan 11 keluarga penjaga lainnya, dan dengan tambahan kejahatan kehilangan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya, mungkin dalam beberapa tahun, 12 keluarga penjaga akan menjadi 11 keluarga penjaga. Nomor 1 di bawah langit melirik Yun Xiao dengan acuh tak acuh sejenak. Dengan situasi saat ini yang dialami putra keluarga Yun ini, setiap kata yang diucapkannya tidak menyelamatkan mukanya sedikit pun, dan juga menggambarkan kemerosotan tajam keluarga Yun saat ini. Lebih jauh lagi, apa yang dia katakan sebenarnya bukanlah rahasia di antara 12 keluarga, pada dasarnya semua orang di alam iblis ilusi mengetahui hal ini, jadi dia mengatakan semua ini tanpa banyak kekhawatiran. Yun Xiao menggigit bibirnya. Wajahnya menunjukkan sedikit keengganan, namun tidak mengatakan apapun. Dada Yun Ce naik turun dengan keras untuk sesaat, karena kata-kata nomor 1 di bawah langit memberikan lebih banyak bukti bahwa alam iblis ilusi inilah yang dia ketahui. Patriark keluarga Yun saat ini, lumpuh 22 tahun yang lalu, periode waktu ini membuatnya tidak dapat memikirkan penjelasan lain, kata lumpuh semakin menyebabkan jantungnya bergetar sejenak. Siapa nama patriark keluarga Yun saat ini? Yun Ce mempertahankan ketenangannya dengan susah payah, apakah dia ayahmu? Ayah dan ibumu, siapa nama mereka? Apakah mereka, Yun Qinghong, dan Mu Yurou? Yun Xiao membuka matanya lebar-lebar, dan mengangguk tanpa perasaan, mereka, memang orang tuaku, mungkinkah orang tuaku pernah berinteraksi dengan sektemu? Ekspresi Yun Ce membeku. Kemudian, kedua tangannya yang menggenggam bahu Yun Xiao perlahan mengendur. Dia berdiri di sana, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ayahmu bernama Yun Qinghong. Meskipun umurku sudah beberapa ratus tahun, aku hanya mempunyai satu anak laki-laki yaitu ayahmu. Bakatnya tidak terlalu buruk, dan dia telah membangunkan pegangan mendalam Qian yang sama dengan yang saya miliki. Ibumu bernama Mu Yurou dan juga berasal dari keluarga penjaga Kaisar Iblis, dan merupakan putri dari kepala keluargamu.
12 keluarga penjaga ada untuk melindungi Kaisar Iblis dan tidak ada kerenggangan di antara mereka. Hubungan antara keluarga Yun dan keluargamu selalu yang terbaik, dan ayah serta ibumu adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. 100 tahun yang lalu, ketika aku meninggalkan alam iblis ilusi sendirian, mereka baru saja menikah. Kata-kata Yun Changhai terdengar dalam benaknya. Setiap kata terdengar seperti genderang malam dan bel pagi. Pada saat itu, setiap kali kakek Yun Changhai berbicara tentang keluarga Yun, wajahnya akan dipenuhi dengan rasa bangga, mengucapkan kata-kata kepala 12 keluarga penjaga dengan angkuh. Namun, dari informasi yang baru saja dia dengar dari nomor 1 di bawah langit, keluarga Yun sebenarnya telah mengalami penurunan drastis selama 100 tahun ini. Yun Changhai telah dikurung selama 100 tahun, dan sama sekali tidak menyadari posisi keluarga Yun, telah terjatuh ribuan mil dalam satu musim gugur. Jika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan masuk ke dalam kuburnya sekarang. Yun Qinghong, itu nama ayah kandungnya yang disebutkan oleh kakeknya. Mu Yurou, itu adalah nama ibu kandungnya. Dan Yun Xiao di depannya, dia, mungkinkah dia? Nomor 1 di bawah langit mengerutkan alisnya, mungkinkah kamu benar-benar pernah berinteraksi dengan keluarga Yun sebelumnya? Setelah lama terdiam, Yun Che kembali tenang. Dia mengangguk perlahan, dan tersenyum ringan, tentu saja tidak. Hanya saja, karena nama keluargaku juga Yun, aku selalu memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap Raja Iblis Yun Changhai sejak saat itu, dan kepala keluarga Yun saat ini, Yun Qinghong. Jadi, karena aku tiba-tiba mengetahui bahwa Yun Xiao sebenarnya adalah putra dari kepala patriark keluarga Yun, aku sedikit terharu. Kalian semua telah melihatku mempermalukan diriku sendiri. Ah, jadi seperti ini. Ekspresi Yun Xiao menjadi santai. Dia menepuk dadanya, dan menghela nafas panjang. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku yakin penyelamatku punya masalah dengan keluargaku. Hehe, benar saja, aku terlalu banyak berpikir. Itu benar juga, orang tuaku adalah orang yang sangat lembut, bagaimana mereka bisa memiliki permusuhan dengan orang lain? Jadi begitu, nomor 1 di bawah langit tentu saja tidak selugu Yun Xiao. Dia merasa bahwa Yun Che berbicara dengan basa-basi, namun tidak mempertanyakan atau melanjutkan masalah tersebut, dia hanya mengangguk pelan. Jika itu masalahnya, maka kalian berdua pasti dipertemukan oleh takdir. Nomor 7 di bawah langit jelas menjadi jauh lebih bahagia. Saudara Yun dapat membawa kakak Yun menemui paman. Kakak Yun tidak hanya kuat, dia juga menyelamatkan kakak Yun, dan juga memiliki nama keluarga Yun. Paman Yun pasti akan sangat berterima kasih dan menyayangi kakak Yun. Hehe, nomor 7 di bawah langit tertawa gembira. Bahkan 12 keluarga penjaga tidak banyak yang menerima persetujuan dari kakak nomor 1 di bawah langit. Jika Yun Xiao bisa berteman baik dengan orang seperti ini, dia pasti sangat ingin hal itu terjadi.